Oke, shalom di dalam Tuhan. Tema hari ini memperjuangkan yang kita sayangi. Memperjuangkan orang yang kita sayangi, termasuk pacar, adalah wujud kasih dan tanggung jawab. Artinya dalam kehidupan kita pasti punya memiliki pacar atau pasangan hidup. Kenapa pasangan hidup harus diperjuangkan? Kenapa? Namun perjuangan itu harus dilakukan dengan cara yang sehat, tidak sesuai yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya malam ini kita belajar bahwa memperjuangkan pasangan itu yang dilakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. 1 Korintus 13 ayat 7 mengatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya sesuatu, harapan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya, kasih sejati selalu berjuang, tidak mudah menyerah. Artinya, memperjuangkan pasangan, yang pertama kita belajar, kasih sejati selalu berjuang. Artinya, kalau kita memperjuangkan pasangan kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab menjagai, tanggung jawab ini itu. Nah, ini Rasul Paulus di 1 Korintus ini menjelaskan bahwa kasih sejati dari Tuhan itu adalah berjuang. Artinya, kalau kita memperjuangkan pasangan kita penuh tanggung jawab, penuh dengan perhatian, penuh dengan komunikasi. Kolose 3 ayat 19, hai suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Artinya kita belajar yang pertama kita ada kasih sejati itu berjuang. Yang kedua kita belajar berlaku lembut dan penuh kasih adalah penuh dengan perjuangan yang benar. Kita sebagai cowok atau siapapun, kita harus teman-teman berlaku lembut. Karena perjuangan pasangan kita arti tanggung jawab. Oke, yang kedua kita belajar adalah kita harus lembut dengan pasangan kita. Yang ketiga, jangan tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Ini Rasul Paulus di dalam sebuah penjara menjelaskan bahwa perjuangan pasangan artinya kita belajar memahami. Yang pertama kita belajar tadi? Berjuang, tidak punah. Kasih sejati tidak pernah menyerah. Yang kedua kita belajar kasih sejati penuh dengan lemah lembut. Yang ketiga kasih sejati belajar memahami. Artinya kita harus belajar memahami pasangan kita, bukan menuntut. Seringkali dalam hubungan gagal, kenapa? Karena menuntut. Bagaimana cara memperjuangkan pacar yang benar? Ada beberapa poin yang kita belajar 5. Yang pertama, dengan doa, menyerahkan hubungan kepada Tuhan karena hanya Dia yang bisa meneguhkan. Kita harus dengan doa, kita doain pasangan kita dan bla bla bla. Yang kedua, dengan komunikasi yang sehat, saling terbuka, jujur dan mendengar. Itu komunikasi yang sehat. Yang ketiga, dengan pengorbanan yang wajar. Artinya pengorbanan wajar itu memberi waktu, perhatian dan tenaga tanpa merasa terpaksa. Kalau kita memperjuangkan pasangan kita tanpa terpaksa. Yang keempat, dengan setia dan konsisten. Artinya yang keempat ini tidak pernah menyerah menghadapi perbedaan atau tantangan. Perbedaan apapun yang kita hadapi, kita harus perjuangkan. Yang kelima, dengan arah yang jelas. Artinya teman-teman, memperjuangkan hubungan untuk masa depan ya Tuhan hendaki pernikahan bukan hanya sebatas status. Seringkali kita pacaran cuma hanya status, tapi siang ini kita belajar bahwa hubungan yang benar, hubungan yang mau sehat itu perjuangan yang benar, pacaran yang serius. Jadi catatan penting, jangan memperjuangkan seorang sampai kehilangan jati diri atau melanggar firman Tuhan. Jangan sampai. Yang kedua, perjuangan yang benar tidak memaksa melainkan mengasihi yang tulus. Kita jangan memaksa pasangan kita, tapi kita kasihan dengan tulus dan seterusnya. Intinya, memperjuangkan yang kita sayangi adalah sesuai dengan firman Tuhan, yaitu memiliki kasih yang tulus dan bertanggung jawab dan komitmen dan saling terbuka dan komunikasi yang baik. Intinya, orang yang kita sayangi bakal mencintai kita. Kebahagiaan terjadi ketika kita memahami, saling melengkapi, saling komitmen dan saling. Tuhan Yesus memberkati.